Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Andika. Saya dari Sistem Informasi kelas 3F, NIM 1195031158. Video ini saya buat bertujuan untuk membahas apa itu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Oke, untuk tidak memperlama durasi atau memperpanjang durasi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke, kita bahas mengenai use case diagram. Sebelum kita membuat sebuah use case diagram, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu use case diagram. Use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user suatu program atau sistem dengan sistemnya sendiri. Use case melalui sebuah cerita yang mana sebuah sistem itu dipakai. Use case juga dipakai untuk membentuk perilaku sistem yang akan dibuat. Sebuah use case menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem yang sudah ada. Oke, baik. Di sini saya membuat sebuah use case pendaftaran mahasiswa baru. Untuk hubungan use case-nya bisa dilihat dari gambar berikut, yang mana calon mahasiswa melakukan pendaftaran, calon mahasiswa melakukan tes, dan melakukan pembayaran. Dan customer service di sini adalah sebagai pelayan atau melayani mahasiswa yang ingin mendaftar, dan juga petugas ujian di sini adalah sebagai pengawas atau mengkoreksi jawaban dari mahasiswa tersebut. Setelah melakukan pembayaran, pihak bank akan memberi laporan kepada ketua panitia kampus, dan juga customer service akan melihat laporan tersebut. Adapun notasi use case-nya sebagai berikut. Mahasiswa melakukan pendaftaran, mengisi formulir seperti data diri, alamat, tempat tanggal lahir, dan sebagainya, dan mendapatkan kartu ujian. Selanjutnya yakni mahasiswa melakukan tes. Setelah tes akan mendapatkan nama urutan di absen dan mengerjakan soal. Setelah soal selesai dikerjakan, jawaban dari mahasiswa tersebut akan dikoreksi. Setelah itu, setelah semuanya dikoreksi, mahasiswa akan melakukan bayaran dan akan membayar uang kuliah jika lulus dan mendapatkan kwitansi. Adapun laporan di sini maksudnya adalah laporan dari mahasiswa tadi yang mana dia diterima atau tidaknya di kampus tersebut, dan jawaban darinya tadi akan diperiksa. Oke, alternatif use case. Di sini ada calon mahasiswa melakukan pengisian formulir, mendapatkan kartu ujian, lalu absen, mengerjakan soal, koreksi jawaban, dan membayar kuliah jika lulus atau diterima. Setelah itu, mahasiswa mendapatkan kwitansi dari membayar uang kuliah, dan pihak bank membuat kwitansi atau laporan mengenai pembayaran dari mahasiswa tersebut, dan customer service akan memeriksa laporan tersebut. Nah, setelah laporan dibuat, ketua panitia akan memeriksa laporan yang dibuat oleh bank maupun calon mahasiswa. Hubungan antar proses use case, yakni mengisi formulir untuk mendapatkan kartu ujian, absen lalu mengerjakan soal, terus panitia akan mengoreksi jawaban. Selanjutnya, mahasiswa akan melakukan pembayaran uang kuliah jika lulus dan mendapatkan kwitansi. Setelah itu membuat laporan
membuat laporan kalau dia lulus atau tidaknya, dan ketua panitia akan memeriksa laporan tersebut. Oke. Lanjut ke sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Baik, di sini saya membuat sequence diagram input data mahasiswa baru, yang dimana di sini mahasiswa baru atau aktor masuk ke form utama. Ini menunya, menu form utama. Terus mahasiswa melakukan pengisian data. Ini adalah form pendaftarannya, dan mahasiswa mendapatkan NIM setelah admin menerima form dari mahasiswa tersebut. Lalu admin mengeluarkan NIM mahasiswa yang baru mendaftar tersebut. Adapun prosedur input data mahasiswa baru, yakni mahasiswa masuk ke form utama, mahasiswa masuk ke menu pendaftaran form, lalu admin menerima biodata dari mahasiswa baru, lalu mahasiswa baru mendapatkan NIM. Sequence diagram cek data oleh admin sebagai berikut. Admin masuk ke form utama, lalu admin masuk ke menu utama, lalu admin mengecek input data mahasiswa baru yang telah masuk. Apabila data yang di-input tidak lengkap, maka sistem akan memberitahu admin data tidak lengkap. Yang berikutnya adalah sequence diagram laporan keseluruhan. Admin masuk ke form utama. Selanjutnya, admin masuk ke laporan form. Ini atas nih, form. Lalu admin memilih laporan data mahasiswa. Admin melakukan pemilihan laporan data mahasiswa, dan laporan data mahasiswa akan muncul. Dan dicek oleh admin. Oke, selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram adalah bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan konkurensi. Oke, baik, di sini saya membuat activity diagram pendaftaran mahasiswa. Oke, yang pertama di sini calon peserta atau mahasiswa mulai melakukan pendaftaran atau mengisi form. Selanjutnya, mahasiswa akan tampil di halaman pendaftaran. Setelah tampil di halaman pendaftaran, mahasiswa melakukan isi data pribadi. Setelah melakukan isi data pribadi selesai, mahasiswa mengirim data pribadi tersebut, dan pihak kampus akan melakukan validasi data tersebut lengkap atau tidaknya. Oke, setelah melakukan validasi, panitia akan menyimpan data pendaftaran, lalu mengkonfirmasi pendaftaran via email. Lalu calon peserta harus menerima konfirmasi pendaftaran. Dan setelah itu selesai. Oke, baik. Selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram adalah kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, serta dimasukkan pula atribut dan operasi. Di sini saya membuat kelas diagram pendaftaran mahasiswa baru. Adapun kelas-kelasnya yakni calon mahasiswa, hasil tes, soal, info, dan admin. Untuk tahapan prosesnya yakni
calon mahasiswa melihat atau menjawab terlebih dahulu soal yang telah diberikan oleh panitia. Setelah itu, setelah mengisi soal dan dikoreksi, mahasiswa akan melihat hasil tes tersebut yang dikelola oleh admin. Selanjutnya, mahasiswa akan mendapatkan info dari admin lulus atau tidaknya dia di perguruan tersebut. Admin menginformasikan kepada mahasiswa mengenai tahapan selanjutnya, apa yang harus dilakukan mahasiswa tersebut. Sekian, terima kasih.